Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Ramadian dengan NPM 2102021003. Di sini saya akan mengulas materi sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Nah, sebelum kita mengulas materi, kita ketahui dulu apa sih ideologi itu. Nah, untuk apa sih ideologi bagi negara dan bagaimana ideologi itu memperkuat suatu negara? Nah, seperti itu. Nah, ideologi tersebut merupakan suatu cita-cita, suatu pandangan hidup, atau suatu nilai dasar yang menjadi suatu pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidupnya dan menjadikan suatu penyelenggara untuk negara itu sendiri. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat bahwasanya kita hidup bermasyarakat itu butuh pegangan. Dan dalam ruang lingkup masyarakat tersebut, pegangan itu bisa diartikan sebagai ideologi. Kemudian ideologi juga bisa berpengaruh atau bisa menjadi dampak. Menjadi dampak seperti apa? Ideologi bisa memperkuat dan bisa juga menjadi alat. Apa maksud alat di sini? Yaitu di negara kita ini, negara berkembang, ideologi sebagai alat perekat, yakni sebagai alat pemersatu bangsa, di mana kita bisa melihat bangsa Indonesia kita ini dari Sabang sampai Merauke memiliki berbagai macam suku, bahasa, dan negara. Nah, ideologi tersebut juga bisa mempersatukan bangsa Indonesia kita ini dari berbagai macam suku. Seperti itulah macam ideologi. Ini sebagai cara pandang atau nilai, jadi pedoman bagi hidup bermasyarakat untuk menyelenggarakan negara tersebut. Nah, yang dikatakan sebagai alat itu sendiri apa maksudnya? Nah, ideologi itu sebagai alat untuk melanggengkan suatu negara. Nah, jika saya sebagai pemain, jika saya sebagai penguasa, saya akan memainkan alat tersebut untuk melanggengkan suatu negara, untuk bagaimana negara kita ini bisa kekal abadi dengan adanya pedoman hidup untuk meluruskan suatu bangsa tersebut. Dan adapun ideologi juga memiliki pemikiran filsafat, di mana di situ memiliki suatu cara berpikir yang sangat mendalam dan menyeluruh bagi suatu objek yang dikaji. Jadi di sini ideologi memiliki arti, itu seperangkat alat, seperangkat nilai yang mendalam dan menyeluruh yang dimiliki dan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat untuk menjadikan sebagai tujuan dalam bersikap dan bertingkah laku seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah terbentuknya Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri tidak lahir begitu saja, namun ada beberapa proses, ada beberapa tahap yang harus dilalui demi terbentuknya Pancasila. Adapun tahap-tahap tersebut yang dilaksanakan atau yang diperjuangkan oleh the founding father kita, yakni Bapak Insinyur Soekarno, Supomo, dan Soeharto, kemudian Muhammad Yamin. Nah, Bapak pendiri bangsa itulah yang berjuang demi membentuk suatu bangsa Indonesia yang memiliki pedoman, yakni Pancasila. Nah, bagaimana proses Bapak the founding father kita dalam memperjuangkan bangsa Indonesia? Dari sini kita akan mengulas bagaimana sejarah terbentuknya Pancasila. Nah, kemudian pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu badan yang disebut BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbito Sakai, di mana badan tersebut dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan data-data untuk mempersiapkan apakah Indonesia ini sudah matang untuk merdeka atau belum. Dan di dalam BPUPKI juga ada 69 anggota dan 7 anggota istimewa, yaitu yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widudiningrat, yang dimana di situ membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Lalu dalam sidang BPUPKI juga membahas rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar, di mana rancangan atau rumusan itu dikemukakan oleh 3 tokoh kita, yaitu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Nah, ketiga tokoh tersebutlah yang merumuskan rumusan dasar negara, yang dimana untuk sebagai proses terbentuknya suatu Pancasila. Nah, kemudian setelah dikemukakannya rumusan dasar
pada 3 tokoh tersebut terbentuklah suatu panitia 9 yang memiliki hasil yaitu merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1949. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1945 dibentuklah suatu panitia 9 di mana di situ yang bertugas sebagai merumuskan dan membahas ya pokok-pokok masalah yang dirumuskan pada ketiga tokoh tersebut yang tadi disebutkan. Kemudian hasil dari keputusan panitia 9 itu sendiri terbentuklah suatu Piagam Jakarta yang dimana di situ terletak suatu perumusan Undang-Undang Dasar ya. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI, di mana PPKI ini dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI sebelumnya, yaitu untuk menyegerakan ya proses proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana di situ diketuai oleh Insinyur Soekarno dan dengan wakil Muhammad Hatta dengan beranggotakan 21 anggota dan 6 yang lainnya. Kemudian setelah ini terjadilah peristiwa penting, yakni peristiwa detik-detik kemerdekaan Indonesia, di mana pada tanggal 9 Agustus terjadilah pengeboman Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Nah, pada saat itulah negara Jepang itu masih sangat bermasalah ya. Di situ sedang down dan sedang kacau, di mana negara Jepang itu sudah tidak fokus lagi memikirkan Indonesia, sedang memikirkan bagaimana sih cara negara saya ini supaya terpecahkan masalahnya. Nah, negara Jepang sedang lemah. Kemudian Laksana Maeda itu memberikan pernyataan menyerah. Nah, pada tanggal 9 Agustus Laksana Maeda itu menyatakan menyerah. Nah, kemudian setelah mendapatkan kepastian dari Laksana Maeda di penyerahan, kemudian pada tanggal 16 Agustus Insinyur Soekarno itu diculik pada pemuda Indonesia ya, diculik ke Rengas Dengklok, kemudian untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tujuan diculiknya Soekarno-Hatta ini pada pemuda atau Soekarni dan kawan-kawan ini bertujuan agar mereka berdua itu tidak terpengaruh dan terlepas dari Jepang. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat pada jam 10 pagi, Soekarno menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, apakah sudah dinyatakan merdeka seutuhnya? Belum. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih melakukan sidang, yaitu sidang PPKI, di mana sidang tersebut membahas itu merencanakan pengesahan Undang-Undang Dasar, di mana di situ pada rumusan Piagam Jakarta dan terjadi banyak perubahan ya di situ. Nah, kemudian setelah itu terjadilah proses pembentukan Pancasila yang didasarkan atas Piagam Jakarta, atas rumusan dari Insinyur Soekarno, dan kemudian terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi pegangan bagi bangsa Indonesia, yang berisikan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, Pancasila sudah disahkan sebagai dasar Indonesia sampai saat ini. Ya, sebagai yang mana Pancasila sudah disahkan sebagai dasar negara Indonesia, yang mana dijadikan sebagai way of life atau pandangan hidup, sebagai ideologi, sebagai pemersatu bangsa, sebagai rumusan dan pedoman. Seperti itulah proses pembentukan Pancasila. Kemudian era kemerdekaan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Saat itu Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi, multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada saat itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada pun
cenderung selalu berhasil dalam menyusung kelima sila sebagai dasar negara Pancasila pada saat itu, mengalami suatu kejayaannya. Selanjutnya pada tahun 1959 Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno itu menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu Presiden dalam rangka memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan untuk mencoba memerankan politik integrasi paternalistik ya. Dan pada akhirnya sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Mengapa? Ya salah satunya adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Itu di masa era kemerdekaan. Kemudian pada Orde Lama Pancasila sebagai ideologi negara dan filsafat bangsa yang pernah dikeramatkan oleh yang menjadi revolusi bangsa itu pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 Wesa. Kemudian Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Kemudian pada saat itu berlakunya demokrasi terpimpin ya, setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, itu demokrasi khas yang dimana Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu demokrasi terpimpin itu dalam prakteknya itu sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pancasila. Mana makna yang terkandung di dalamnya itu bahkan terkenal menyimpang karena di mana demokrasi dipimpin itu dipimpin oleh kepentingan tertentu, masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahnya sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh presiden dan juga mapres yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Artinya pelaksanaan undang-undang pada saat itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baiklah, saya Isna Ramadian. Saya mohon maaf apabila saya ada banyak kekurangan dalam penyampaian pengulasan materi sebelumnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.